Jangankan kalian, gue juga kaget loh, pajak SNK-nya cuma 4.600.000. Mobil ini cocok buat teman-teman yang nggak rela bayar pajak mahal-mahal. Ini adalah Chery Tiggo 8 CSH. Jadi di tangan gue ini sudah ada pajak SNK. Jadi kalau kalian beli mobil itu sudah termasuk biaya pajak dan segala macam. Ini jujur gue juga kaget. Kenapa pajaknya murah banget 4.600.000. Ini pajak tahunannya. Yang BBNKB ini sudah termasuk harga mobil. Jadi kalau kalian beli mobil itu banyak pajak nih. PPNBM lah, PPN dan segala macam termasuk pajak SNK PKB ini tadi. Nah ini murah banget. Ini 001 berarti mobil pertama. Terus gue bakal bahas 7 kelebihan Chery Tiggo 8 CSH atau alasan kenapa harus ambil mobil ini ya. Yang pertama gue bakal bahas adalah tentunya mobil ini cocok buat teman-teman yang pengen merasakan mobil yang irit. Dengan mode full EV, mobil ini bisa jalan sekitar 90 km mode full EV. Jadi kalau misalkan teman-teman dipakai harian, pulang pergi kantor atau antar jemput anak, itu literally bener-bener nggak pakai bensin ya kalau jaraknya kurang dari 90. Setelah 90 dia baru menyala mesin bensinnya. Itu alasan yang pertama ya, jadi irit banget. Terus yang kedua, value for money. Kenapa? Karena mobil ini jadi varian plug-in hybrid paling murah di Indonesia. Setelah ini keluar kakaknya yang Chery Tiggo 9 CSH. Jadi mobil ini pas launching waktu itu dijual under 500 juta. Sekarang 500 something gitu loh. Tapi tetap jadi lebih murah. Dengan full tangki sama full baterai bisa jalan sekitar 1.300 plus. Kalau yang 39-nya bisa jalan sekitar 1.400-an. Looks-nya kayak gini teman-teman. Sudah ada poin fitur ADAS lengkap, total ada 14. Sudah memenuhi syarat mobil laku di Indonesia, bentuknya SUV, ground clearance tinggi, dan 3 baris. Yang bikin menarik tuh ini loh teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi cari mobil listrik tapi masih takut, masih pengen mobil bensin. Nah ini bisa dua-duanya, bisa bensin, bisa listrik juga. Bisa dicas dan bisa jadi V2L atau powerbank berjalan 3.300 watt. Bahkan mobil ini kemarin baterainya sempat dicopot, direndam pakai air laut. Kurang lebih sekitar 3 hari itu masih bisa jalan loh. Tampilan tampak belakang seperti ini, sudah ada dengan electric power back door dan sudah dilengkapi dengan rear cross safety color. Jadi pas mundur ada mobil motor yang lewat dia bisa ngerem sendiri. Dan baris ketiga bisa dilipat rata seperti ini teman-teman. Oh. Ban serep memang belum ada, tapi nanti paket pembelian biasanya dikasih tire kit ya. Dan di bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan power outlet juga. Halo, perkenalkan nama saya Septian, sales konsultan dari Chery Arta Peak 2 yang beralamatkan di Pistop Automall Peak 2. Oke, di samping saya ini juga sudah ada Tiggo 8 CSH dengan DP mulai di 50 jutaan atau angsuran di 4 jutaan. Oke, di samping saya ini ada Omoda E5 EV dengan DP 50 jutaan dan angsuran 3 jutaan. Kita juga lagi ada promo di bunga 0% selama 1 tahun dan balon payment bayar di tahun ini dan sisa pelunasannya di tahun depan. Oke, bagi Bapak Ibu yang berminat bisa datang langsung ke dealer kita di Chery Arta Peak 2 yang beralamatkan di Pistop Auto Peak 2. Atau yang nggak bisa datang bisa hubungi kita di nomor bawah ini. Terima kasih. Kabinnya tuh berasa mewah teman-teman. Joknya kulit, terus airbagnya juga ada 10 sampai di pilar-pilar. Safety belt juga ada adjuster. Jadi ciri-ciri mobil mewah tuh biasanya di adjuster ini ada adjuster, airbag full. Ini juga soft touch ya kan. Head unitnya ini 15,6 inch yang dilengkapi dengan kamera super bening, bukan 360 lagi tapi 540. Dan mungkin kalau teman-teman ini tadi saya nutupnya kurang rapat nih, berarti kebaca. Iya, pintunya kebuka juga dia kebaca. Ini keren banget. Terus meter kasirnya sekitar 10,5 inch dan dilengkapi dengan speaker Sony juga yang kita nanti bakal tes. Dan ciri-ciri mobil mewah apa? Dilengkapi dengan panoramic sunroof. Kalau kalian tidak mau ngomong-ngomong, kalian juga bisa pencet dari sini juga nih tuh. Ini bukan panoramik doang, tapi sunroof yang super gede. Ini menurut gue pada saat kemarin gue melakukan perjalanan road trip ke Bandung, ini cukup kepake banget. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir kalau misalkan, ini kan kebuka ya teman-teman ya. Kalau ada tangan yang kejepit, itu aman. Apa perlu kita praktek? Nih, kita praktek ini ya. Ini kalau misalnya ada tangan, dia bakal balik lagi. Jadi aman banget gitu loh. Spion dalam sudah auto dimming. Dan buat cewek-cewek pasti suka dilengkapi dengan nih ya. Sun visor kanan kiri ada lampunya juga nih. Ciri-ciri mobil mewah lagi apa? Dilengkapi dengan AC dual zone. Kamera 540 tadi udah mention. Wireless charger. Sayang doang sih ya.
di sini kalau cup holder dikasih blower AC itu minumannya tetap dingin. Cuman dia ditaruhnya di sini. Jadi glove boxnya di sini ada blower AC. Jadi kalau kalian taruh minuman mau nggak mau di sini. Minumannya kalau mau tetap dingin ya. Ini tempat cup holder, glove box juga soft opening, dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Alasan selanjutnya tentunya adalah konfigurasi 7 seater ya. Jadi mobil ini dengan wheelbase 2,7, ini tadi posisi nyetir saya nih. Ini udah diatur sedemikian selega itu. Ini masih ada jarak lebih, ada ventilasi AC 2. Jadi kalau mobil keluarga tuh wajib banget AC-nya banyak. Jadi biar gak panas ya. Di bagian bawah sini ada port USB Type-C, seat back pocket. Terus kalau baris keduanya merasa kesempitan, kalian bisa dorong dari sini. Dan di sini ada armrest juga yang ada tempat cup holder, headrest ada 3. Dan berkat panoramic sunroof yang super gede, ini ngebikin kesan mobil ini juga lapang. Ada hand grip juga sebelah sini, perlampuan sudah LED semua. Dan tentunya di sini tuh kayak ada bentuk apa ya, kayak lampu ya, yang bakal nyala kalau misalkan ada mobil motor yang lewat, dia kayak ada safe exit gitu loh. Dan semua windows sudah auto up and down teman-teman. Sekarang coba masuk ke baris ketiganya, nyobain seberapa lapangnya. Nih, tuh. Kalau dibikin paling belakang agak ngepas banget teman-teman. Dia memang mau nggak mau harus dimajuin sebentar. Di sini ada tempat cup holder juga, ada safety belt juga. Nggak pakai lama, mendingan kita langsung test drive. Nah sekarang kita test drive nih ya. Jadi mobil ini pastinya jadi value for money banget. Kenapa? Karena siap road trip jarak jauh 1.300 km dengan kondisi BBM full dan tangki full. Dan ya tadi sempat gue mention, suspensinya itu independent multilink. Jadi bakal meredam nih kayak gini ya sambungan ya, tuh nyaman. Terus kabinnya juga berasa lega, dan ini teman-teman mungkin lihat panoramic sunroof kan gue buka ya, jadi nambah kesan lapang gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka anxiety, suka kayak gugup, aduh nanti mobilnya tuh kuat nyampe nggak ya kalau misalkan beli mobil listrik, kan masih takut-takut. Nah ini kalian bisa charge juga untuk mobil listriknya. Kok mobil listriknya? Baterainya gitu loh, 18 kWh. Nah itu kurang lebih sekitar bisa jalan mode full EV, bisa jalan sekitar 90 km. Terus yang nggak kalah penting juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ADAS total 14 termasuk adaptive cruise control yang kita bakal coba di sini. Cara aktifinnya saya hampir lupa ya, ini mobil Cina. Tuas transmisi di sini guys. Jadi lampu senya letak sebelah sini. Cara aktifnya tinggal pencet gini aja. Tuh. Dah. Tinggal pencet sekali, dia otomatis langsung aktif nih. Ini gue bikin 55 km. Kalau mau nambahin tinggal pencet gini aja. Kaki gue itu ya, gue angkat ya. Fitur ADAS tuh menurut gue zaman sekarang tuh jadi faktor penting buat teman-teman yang memang lagi cari mobil ya. Gue pribadi ya, setelah melakukan perjalanan road trip bolak-balik, ADAS tuh kayak penting banget. Misalnya kita ngantuk dan segala macam, mobil bisa ngerem sendiri. Apalagi sudah adaptive cruise control kalau perjalanan jauh. Misalnya kayak gini ya, contoh ya, di depan kan ada mobil nih. Ini contoh nih, contoh doang ya. Depan ada mobil 58, dia akan pelan sendiri teman-teman. Ini pelan sendiri. Ada truk loh, meskipun kaki gue siaga nih standby. Kaki gue siaga pelan-pelan, gue agak takut sebenarnya. Aman loh, pelan sendiri ya San ya. Pelan sendiri, meskipun gue jujur agak-agak takut. Tapi ketika ntar hambatan di depan hilang, dia akan kembali ke settingan awal. Nah ini fitur adaptive cruise control yang gue suka banget. Tapi gue pribadi ya tidak menganjurkan teman-teman untuk mengandalkan ini banget, karena jalan di Indonesia kan juga pengemudinya juga masih suka kayak ngaco-ngaco, kayak ngawur gitu loh. Nah poin terakhir yang jadi pertimbangan buat teman-teman adalah mobil ini irit banget. Apalagi di tengah-tengah cari BBM berkualitas yang susah banget kan. Kalian pakai mode full EV terus, kalau tiap hari nggak jalannya tuh nggak sampai 90 km, cukup pakai mode full EV, bensinnya nggak tersentuh. Dan sempat kemarin bahasa iklannya kan 76 km per liter. Gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya mode full EV kan bisa jalan 90, dan pengetesan waktu itu di Cina kalau nggak salah ya 120 km. Berarti yang pakai bensin itu cuma 30 km. Asumsi deh mobil ini 1:19, berarti cuma butuh 1,5 liter lah, atau 1 komaan gitu. Jadi 120 dibagi 1,57 itu tadi ketemu 76 km per liter. Jadi begitu cara ngitungnya. Kalau teman-teman masih bingung, nanti teman bisa konsultasi sama Mas Ian. Bener nggak Mas cara ngitungnya seperti itu dan segala macam. Atau mungkin teman-teman yang sudah pakai Chery Tiggo 8 CSA boleh sharing-sharing di kolom komentar. Nah ini seperti biasa test speaker. Ini kan kacanya sudah double glass ya. Selain bakal bikin lebih kedap, dia juga lebih
anti sinar UV. Kita dengerin suara speakernya. Speakernya cukup nyaman kan, dan ini yang gue suka tuh pada saat lewatin sambungan di tol, speed trap kayak gini tuh cukup nyaman banget, suspensinya cukup nyaman. Gak heran orang-orang yang lagi cari mobil kayak Innova, terus juga kayak Destinator itu banyak mempertimbangkan mobil ini karena jadi mobil plug-in hybrid paling murah se-Indonesia. Ini menarik ya, mobil Cina tuh kayak gini loh, keren-keren. Bahkan ada kayak animasi-animasi truk, mobil lain tuh muncul juga di sini. Ini menarik banget loh. Terkesan sepele, tapi yang paling gue suka sih adaptive cruise controlnya ini. Ada nggak sih yang suka compare mendingan 38 biasa atau 38 Cesa? Balik lagi sesuai kebutuhan sih mas. Apa kebutuhannya si bensin atau hybrid gitu sih. Oke. Barangkali teman-teman belum tahu, tadi sudah sempat gue mention kan, mobil ini kemarin kan sempat 1:76 km per liter. Nah, itu metode pengetesan itu kan 120 kilo. Mode full EV bisa jalan 90 kilo mas. Nah, sisanya yang 30 itu cuma pakai bensin sekitar 1,57. Nah, 120 dibagi 1,57 ketemu 76 km per liter. Apalagi sekarang cari BBM yang berkualitas susah ya mas? Sangat sulit mas. Terus ada lagi nggak mas yang kayak compare sama brand sebelah? Kita sebut deh, kita mention aja deh. Destinator sama Zenix. Ada nggak kayak gitu? Ada, pasti ya, tentunya ada. Banyak sekali. Kasih alasan kenapa harus lebih memilih ini dibanding brand sebelah. Yang pertama, fitur lebih lengkap. Kita punya 14 ADAS, ada juga 10 airbag. Gitu sih mas. Airbagnya ada 10, banyak banget ya? Iya, pasti dong. Terus ada panoramik plus sunroof juga gitu loh. Terus kalau teman-teman misalkan di Chery itu banyak macam ternyata dijual. Ada mobil bensinnya, ada apa aja? Ada kita dari Tigo Cross bensin, C5, dan 38 bensin. Oke, itu yang bensinnya. Kalau yang mobil listriknya ada apa aja? Listriknya ada 5 sama J6. Kalau misalkan pengen irit tapi belum berani ke listrik, berarti geser ke Tigo Cross CSA tentunya mas. CSA sama yang 38 CSA 38 juga. CSA, dan yang terbaru kita 9 Tigo CSA. 9 CSA. Tapi buat teman-teman yang misalkan masih ragu, langkah awal kalau mau cari mobil harus apa nih mas? Bisa ke dealer kita di Chery Arta Pick 2 atau hubungi saya, nomor di bawah ini. Gitu. Ya, pesan saya cuma satu, biar teman-teman nggak beli kucing dalam karung, datang lihat unit dan test drive. Misalkan merasa adalah, aduh, saya belum percaya kalau belum test drive aja, karena test drive bisa datang ke rumah atau ke kantor ya. Betul. Dan ini kami ada di dealer Chery yang ada di Pick 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.